semua keadaan Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan siap untuk memuji nama Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk ke hadiratnya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami dapat beribadah, berkumpul bersama keluarga kami ya Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita surga ya Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh harum naik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah dan ditinggikan. Haleluya. Our God, lift up your head.
kasih yang sejati. Semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Akan berjalan di depanku, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Everybody say, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Mari kita katakan, terimalah semua, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Sebab Engkaulah harapanku Tuhan. Hanya padamu kami naikkan setiap doa kami. Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Dalam lemahku, ku perlukanmu. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya padamu ku naikkan doaku.
serahkan segenap hidupku. Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Oh Yesus, katakan hanya padamu. Hanya padamu ku naikkan doaku. Ubah hatiku, berikan damai-Mu. Ku cari wajah-Mu. Ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu. Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku. Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Jesus, we worship you. Haleluya. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu. Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku. Kau kan menolong. Ku percaya semua rancangan-Mu. Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku. Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Kau kan menopangku. Kau kan menopangku. Kaulah harapan. Kaulah harapanku. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh bersorak, mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di minggu pagi yang indah ini, biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kita masih dalam rangkaian pelajaran 7 jemaat di kitab Wahyu. Dan bila minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar perihal tulisan yang ditujukan kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira. Ya, tentunya pada minggu ini kita akan belajar tulisan yang ditujukan kepada jemaat di Sardis. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita baca terlebih dahulu di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ya, ayat 3, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, secara khusus untuk khotbah mengenai jemaat di Sardis ini, saya akan membagi menjadi dua bagian. Karena itu, pada khotbah minggu pagi ini, saya akan khusus menjelaskan hanya pada Wahyu 3 ayat 1 saja. Mengingat bahwa ayat ini seringkali disalahpahami, ya, dan dimaknai secara sembarangan. Oleh karena itu, saya akan berusaha menjelaskan kepada kita semua, ya, agar dapat memahami dengan benar dan baik arti dari Wahyu 3 ayat 1. Dan tentunya minggu depan, ya, saya akan sampaikan tentang jemaat di Sardis juga, ya, tetapi diambil dari Wahyu 3 ayat 2 sampai dengan 6. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, pada masa lalu Sardis adalah ibu kota dari kerajaan kuno Lydia, salah satu provinsi di Asia Kecil dan terletak di kaki gunung Tumolus, ya, di dataran yang indah yang diairi oleh sungai Pactolus yang terkenal dengan pasir emasnya. Sardis adalah ibu kota di mana Raja Croesus yang terkenal karena kekayaannya memerintah di sana di kota Sardis, ya. Kota Sardis ini ada di dalam provinsi Manisa, yaitu di Turki. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada, kota Sardis dulunya adalah kota perdagangan yang aktif dan sangat kaya, ya. Karena kemudahan mendapatkan kekayaan dari kota ini, ya, akhirnya membuat mereka terlena dan malas. Pada tahun 549 sebelum Masehi, kota Sardis ini direbut oleh Raja Koresi dari Persia. Dan oleh Antiochus pada tahun 218 sebelum Masehi, ya. Jadi pada tahun 549 sebelum Masehi itu direbut oleh Koresi, dan pada tahun 218 sebelum Masehi direbut oleh Antiochus. Nah, sebenarnya merebut kota Sardis ini sangatlah sulit. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudaraku? Karena kota Sardis ini dibangun di atas sebuah bukit, ya, di mana bukit itu terjal, dan sebenarnya hal ini membuat kota Sardis itu aman dari para musuh. Namun karena penduduk dan penjaga malas menjaga kota Sardis, ya, maka pada suatu malam, ya, pada malam hari, para musuh dan penyusup mendaki bukit terjal ini dan mengambil alih kota Sardis. Nah, ini terjadi karena apa? Karena para penjaga yang malas menjaga kota dan terlalu percaya diri untuk tidak perlu menjaga kota mereka karena ada di atas bukit yang terjal. Jadi merasa apa? Merasa aman. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini adalah sekilas mengenai sejarah kota Sardis. Dan kita akan melihat ayat di Wahyu 3 ayat 1 yang mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bapak, Ibu, Saudaraku, tidak mudah untuk menerjemahkan arti dari ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Namun, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan akan hal ini. Di dalam kitab Wahyu ada banyak bilangan atau simbol angka 7 yang digunakan. Misalnya, ya, 7 jemaat, 7 roh Allah, 7 bintang, 7 kaki dian, 7
7 meterai, 7 sangkakala, 7 guru, 7 cawan, 7 kepala, 7 ucapan berkat, dan lain-lain. Bapak ibu saudaraku, ingatlah bahwa tidak semua angka-angka atau simbol-simbol dalam kitab Wahyu dapat diterjemahkan secara harafiah. Ya, tentunya kita juga harus mengerti bahwa Roh Allah tidak menduplikasi dirinya menjadi banyak Allah atau banyak pribadi. Karena Alkitab secara jelas mengatakan bahwa Allah itu esa dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau demikian, ya, sangat jelas bahwa 7 roh Allah ini bukan berarti ada 7 roh Allah dalam makna harafiah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CG dimanapun berada, sebelum saya menjelaskan arti 7 roh Allah di dalam kitab Wahyu, ada baiknya kita melihat juga arti angka 7 di Matius 18 ayat 22. Ya, Matius 18 ayat 22 dikatakan begini, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudaraku, bagi orang Yahudi, seringkali angka-angka tertentu memiliki makna yang khusus. Ya, seperti misalnya bagi orang Tionghoa, ya, mereka tidak menggunakan angka 4 pada lift atau lantai pada bangunan. Ya, mereka juga tidak mau angka 13 pada nomor rumah. Ya, sebaliknya mereka akan sangat suka dengan angka 8 karena diyakini dapat mendatangkan rezeki. Nah, demikian juga dengan orang Yahudi. Angka 7 memiliki makna seperti 7 hari dalam 1 minggu. Ya, di mana Allah berhenti pada penciptaan di hari yang ke-7. Ada pula 7 perkataan di atas kayu salib. Dan banyak lagi di kitab Wahyu seperti yang telah saya sebutkan di awal, ya. Itu banyak sekali angka 7. Dan karena di Matius 18 ayat 22 katakan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maka sebenarnya Yesus ingin berkata kepada Petrus bahwa pengampunan itu harus total dan sempurna. Katakan amin. Bila kita mengartikan 7 kali yang dimaksudkan adalah 7 hari dalam 1 minggu dan 70 kali yang dimaksudkan adalah 70 kali dalam 1 hari, ya, maka Tuhan Yesus hendak mengatakan agar seseorang harus mampu mengampuni 70 kali dalam 1 hari. Kalau di breakdown dalam hitungan jam, maka setiap jam harus mampu mengampuni sebanyak 2,9166. Artinya 70 dibagi 24 dan dibulatkan menjadi 3 kali. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Setiap jam harus dapat mengampuni sebanyak 3 kali kesalahan pada orang yang bersalah pada kita. Tetapi apakah ada orang yang sama yang melakukan kesalahan yang sama kepada kita terus-menerus setiap jam sebanyak 3 kali selama 24 jam dalam 1 hari dan 7 hari dalam 1 minggu? Tentu tidak, ya. Karena namun demikian, ya, tentu tidak. Karena seandainya ada yang demikian, maka kita harus tetap mengampuninya. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa sebenarnya Yesus ingin berkata bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seandainya ada yang melakukan kesalahan yang begitu banyak, ya, maka kita bisa mengartikan bahwa perkataan mengampuni sampai 70 kali 7 kali adalah pengampunan yang tidak terbatas atau pengampunan yang sempurna. Katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CG dimanapun berada, demikian juga dengan arti ketujuh roh Allah. Ya, ini tidak dapat diartikan secara harafiah karena akan menabrak kebenaran lainnya yang mengenai konsep Tritunggal. Bahwa Allah kita esa dengan 3 pribadi. Maka setelah saya sampaikan dasar-dasar di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa arti dari ketujuh roh Allah ini bermakna kesempurnaan dari roh Allah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi di Wahyu 3 ayat 1, kita dapat membacanya seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah atau kesempurnaan. Artinya, adalah Allah yang sempurna. Ingin kita juga sempurna. Sekalipun tentu kita menjalani dan mengalami proses setiap hari, ya, dengan pergumulan yang tentunya tidak mudah. Kalau ketujuh roh Allah adalah kesempurnaan, bagaimana dengan makna
dari ketujuh bintang. Untuk hal ini kita bisa lihat di Wahyu 1 ayat 20 yang berbunyi demikian. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Kalau kita melihat di Wahyu 1 ayat 20, ternyata ketujuh bintang itu sudah dijelaskan dalam tulisan Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu ini. Bahwa arti dari ketujuh bintang ini adalah malaikat pada tujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu. Nah, sementara 4 minggu sebelumnya, ya, yaitu di awal pembahasan ketujuh jemaat yang saya mulai dari jemaat Efesus, ya, kita telah tahu bahwa arti dari malaikat yang dimaksudkan bukanlah malaikat sebagai makhluk surgawi, melainkan para pelayan Tuhan atau penatua pada zaman itu. Jadi dasarnya adalah bahwa Yohanes diminta untuk menuliskan dalam sebuah kitab dan dikirimkan kepada ketujuh jemaat seperti dituliskan di dalam Wahyu 1 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan katakan begini, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, bila kita membayangkan bahwa surat ini atau kitab ini benar-benar ditujukan kepada malaikat sebagai makhluk rohani, maka seharusnya Tuhan Yesus tidak perlu menyuruh Yohanes untuk menuliskannya. Ya, saya sudah jelaskan ini di awal ketika kita membahas jemaat Efesus. Nah, karena Tuhan Yesus menyuruh Rasul Yohanes untuk menuliskan dalam sebuah tulisan dan kemudian mengirimkannya, maka sudah pasti yang dimaksudkan bukanlah benar-benar malaikat sebagai makhluk rohani yang seperti yang kita pahami. Ya, kata Yunani untuk malaikat memang dituliskan sebagai agegelos, ya, agegelos, atau dalam bahasa Inggris adalah angel. Namun perlu kita ketahui bahwa agegelos dalam bahasa Yunani artinya adalah utusan Allah. Dan salah satu utusan Allah ini adalah malaikat yang adalah makhluk rohani. Selain malaikat sebagai makhluk rohani, para pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan juga disebut sebagai agegelos. Kita baca di dalam Matius 11 ayat 10, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Matius 11 ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku, ya, utusanku, yaitu siapa? Yohanes Pembaptis. Mendahului engkau dan ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Kata utusanku di dalam Matius 11 ayat 10 ini, ya, dalam bahasa Yunani ini adalah agegelos, atau dalam bahasa Inggris adalah angel. Jadi kita perlu pahami bahwa tidak selamanya kata malaikat itu diartikan benar-benar sebagai malaikat, sebagai makhluk rohani atau surgawi. Maka pada Wahyu 3 ayat 1, Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya dapat kita baca seperti ini. Ya, kalau saya baca, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat, ya, dalam kurung utusan atau penatua di Sardis, ya, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah atau yang memiliki kesempurnaan, ya, dan ketujuh bintang itu, ya, atau utusan atau penatua dari ketujuh jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketika kita memahami ini, kalimat ini, ya, kemudian kita tahu ada satu kalimat yang cukup keras, ya, di dalam Wahyu 3 ayat 1 ini. Setelah kita memahami itu, kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tampaknya ini adalah peringatan yang sangat keras, ya, kepada jemaat di Sardis. Kenapa? Allah tahu semua apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan oleh jemaat di Sardis. Maka Allah mengatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Ini menyiratkan bahwa Allah tahu semua apa yang sedang kita kerjakan. Tahu bahwa kita sedang bergumul dalam pekerjaan kita. Dan juga tahu bahwa kita juga bertahan atau kita memiliki endurance terhadap masalah yang kita hadapi. Allah juga tahu bagaimana jemaat yang memang hanya menjalankan rutinitas dalam ibadah
atau sekadar menjalankan kegiatan agamawi saja, ya, yang juga gak ada rasa cinta lagi kepada Tuhan. Kita bisa mengatakannya dalam bahasa sekarang ini, bahwa ini adalah jemaat atau Kristen KTP, atau Kristen tanpa pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, bila kita memahami dalam satu kalimat di Wahyu 3 ayat 1 ini, maka sebenarnya Allah ini ingin berkata bahwa tulisan ini ditujukan kepada para penatua atau utusan Allah di Sardis. Dan mereka ini diutus oleh Allah yang sempurna. Allah yang sempurna ini memberikan pesan kepada utusannya, yaitu para penatua di 7 jemaat. Ya, di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Namun di Wahyu 3 ayat 1 ya dikatakan khusus kepada jemaat di Sardis ini, ya, Allah berkata bahwa Allah tahu semua pekerjaan dari jemaat di Sardis, bahwa mereka adalah jemaat yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka mati rohaninya dan sama sekali jauh dari sempurna. Tidak seperti Allah yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dalam pandangan Tuhan dengan jelas terlihat bahwa sekalipun jemaat di Sardis ini hidup secara fisik, melakukan semua aktivitas kerohanian, melakukan pekerjaan sehari-hari, bahkan mungkin juga pelayanan di jemaat, namun ternyata ketika Tuhan melihat sampai kedalaman hati mereka, ternyata kerohanian mereka itu tertidur. Ya, mereka hari ini sama seperti penduduk Sardis pada saat itu, ya, yang nyaman, merasa tertidur, yang tidak lagi perlu menjaga kotanya. Mereka lengah, ya, para penduduk Sardis saat itu. Mereka lengah karena apa? Karena mereka sudah kaya. Mereka mau ngapain aja bisa. Tapi mereka jadinya malas. Nah, hal ini yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Sehingga hal ini, kelengahan mereka, kerohanian mereka, seperti penduduk kota Sardis ketika mereka lengah, ketika mereka sudah ada dalam kondisi aman dan malas untuk berjaga-jaga, membuat musuh dapat masuk dan menduduki kota Sardis. Jemaat di Sardis tidak memiliki rasa cinta kepada Tuhan lagi. Ya, mereka tidak memiliki gairah dalam beribadah. Iman mereka telah mati karena apa? Karena tawaran dunia di sekitar mereka begitu kuat, begitu menggiurkan, dan untuk memuaskan keinginan daging mereka. Karena itulah Allah memberikan peringatan agar jemaat Sardis tidak mengalami seperti para penduduk lain yang karena kekayaannya mereka terlena, mereka tidak menjaga kota, mereka merasa hebat, mereka merasa aman. Tuhan ingin agar jemaat di Sardis terus menerus menjaga kerohanian mereka dan terus mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, dari Wahyu 3 ayat 1 ini ada hal-hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, setelah panjang lebar saya menjelaskan mengenai arti dari ketujuh roh Allah, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa arti dari ketujuh roh Allah adalah kesempurnaan dari Allah. Dan karena Allah adalah Allah yang sempurna, maka kita juga diminta untuk menjadi sama seperti Allah yang sempurna. Katakan amin. Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan tentunya melalui proses jatuh bangun dalam kehidupan yang tidak mudah. Namun kita memiliki roh Allah yang sempurna di dalam diri kita. Amin. Yang pasti akan membantu. Roh Allah yang pasti akan menolong kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi setiap harinya. Yang kedua, tulisan yang diberikan kepada para penatua atau para utusan Allah atau para hamba Tuhan untuk jemaat di Sardis memperlihatkan bahwa sekali lagi Allah tahu semua persoalan, Allah tahu semua permasalahan, Allah tahu semua pergumulan jemaat di Sardis. Bagaimana mereka menghadapi tawaran dunia yang luar biasa hebat pada masa itu.
Namun sayang sekali bahwa banyak di antara jemaat di Sardis yang lebih memilih untuk menikmati kenikmatan duniawi dan akhirnya membuat kerohanian mereka mati. Tentu ini peringatan bagi kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih jemaat Om Sisi dimanapun berada, agar kita tidak menjadi sama seperti jemaat di Sardis. Kita harus terus-menerus melekat kepada Tuhan, melekat kepada Allah, terus-menerus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita melihat ada kasih Allah kepada jemaat di Sardis, bahwa sekalipun jemaat ini hanya melakukan kegiatan jasmani dalam peribadahan, tidak ada cinta dalam ibadah, ya, tidak ada cinta kepada Tuhan, namun Tuhan masih memberikan peringatan kepada jemaat di Sardis ini. Demikian juga dengan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ketika kita mendengar hal ini, mungkin salah satu dari kita telah kehilangan cinta dari Tuhan. Ya, seperti tulisan yang ditujukan kepada jemaat di Sardis ini. Maka khotbah ini ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, agar kita bisa kembali lagi kepada Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Bertobatlah. Selagi ada waktu, berbaliklah kepada Allah. Berbaliklah kepada Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar Tuhan tentang Wahyu 3 ayat 1. Tulisan yang ditujukan kepada malaikat jemaat di Sardis. Kami percaya bahwa kesempurnaan tentu melalui proses jatuh bangun dalam kehidupan kami. Dan itu tidak mudah. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa kami memiliki Engkau, Allah yang sempurna. Roh Allah yang sempurna itu ada dalam diri kami. Dan kami pasti yakin bahwa Engkau sendiri yang menolong kami dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Dan Tuhan, kami mau terus melekat dengan Engkau, mengasihi Engkau dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau aplikasikan apa yang kami dapatkan dalam firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I ever know how much it costs to see my sin upon that cross. I ever know how much it costs to see my sin upon that cross. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. I stand
Sunday. God bless you all.